begitu. Jadi ya, nah artinya apa? Derajat ketelitian sama tingkat keyakinan itu ya terserah Anda aja. Anda mau bilang, kurang lebih kemungkinan salahnya 10%. Ya sah. Ya Anda kok yang ngomong. Saya sih suka-suka aja gitu ya. Karena penelitian ini kan Anda yang mengerjakan. Terus habis itu bilangnya derajat ketelitian sama tingkat keyakinannya di 99% misalnya. Wah, itu ya boleh-boleh juga. Artinya apa? Ya efeknya ya, sebenarnya efeknya ya, derajat ketelitian sama tingkat keyakinan ini adalah Anda udah punya populasi, punya sampel nih, dihitung 52. Dihitung ya, sampelnya 52. Derajat ketelitian sama tingkat keyakinan saya mintanya itu adalah misalnya 99%. Maka ketika dihitung 99% derajat ketelitian tadi dengan 52 data itu nggak match. Kenapa? Karena untuk tingkat ketelitian 99 Anda butuh datanya misalnya adalah 1200. Padahal cuma 52 saya ngitung sampel, Bu. Gimana ceritanya saya dapatnya 1000? Ya, jadi sebenarnya derajat ketelitian sama tingkat keyakinan itu semakin bagus kita ngasihnya, efeknya apa? Ya akan besar kemungkinan data Anda jadi tidak cukup secara objektivitasnya. Ya, jadi efeknya ke situ juga kok. Nah, persamaannya itu adalah seperti ini, di mana N kali P kali 1 min P dibagi SP kuadrat, atau silahkan Anda cari di internet juga ada derajat ketelitian atau uji kecukupan data yang menggunakan standar deviasi, itu juga ada. Kok berbeda, Bu? Ya, itu sebetulnya secara konsep ada perbedaan sedikit, tapi tujuannya sama. Jadi yang pakai X juga ada. Kalau ini kan pakai probabilitas ya, probabilitas kejadian. Kalau yang pakai X itu adalah rata-rata data. Jadi coba aja cari di internet ya, uji kecukupan data, nanti akan keluar tuh persamaannya. K per S kalau nggak salah dikali akar sigma X. Ya, coba aja cari di Google. Kan kalian lagi di rumah kan? Atau sambil bisa ngakses kan juga bisa. Akar X bla bla bla. Nah, X di situ adalah data jawaban dari kuesioner. Itu juga bisa ya. Kok ada yang berbeda? Iya, ada beberapa tipe yang tinggal dipilih aja. Kalau ini kita pakai probabilitas produktif, kalau yang itu kita pakai rata-rata data jawaban. Nah, di sini tapi sama konsepnya karena ada indeks tingkat kepercayaan juga. Tingkat kepercayaannya 99%, indeks tingkat ketelitiannya atau degree of accuracy-nya juga ada. Nah, dua-duanya ini kita bisa aksesnya di tabel. Nah, kalau Anda lihat tingkat kepercayaan 99, itu diartikan K-nya sama dengan 3. Tingkat kepercayaannya 95, diartikan K-nya 2. Tingkat kepercayaannya 90, diartikannya K 1,65. Semakin Anda turun ke bawah, maka nilai K-nya itu pasti akan semakin kecil. Ke bawah ini maksudnya ke 80 gitu ya, ke 70, itu K-nya akan semakin kecil. Nah, berpengaruhnya kemana? Berpengaruhnya adalah ke nilai N aksen yang akan dihasilkan. Sedangkan ada keterangan di bawah, jika N aksen hasil hitungan ini kurang dari sama dengan N ini adalah data sampel yang sudah Anda hitung, maka data dianggap cukup. Jika N aksen lebih dari N, data dianggap tidak cukup atau kurang dan perlu dilakukan penambahan data. Nah, penambahan data. Jadi, secara konsep memang begitu teman-teman caranya. Kita punya data populasi, dari populasi kita menghitung sampel, dari hitung sampel nanti kita ajukan kuesionernya, gitu ya. Kita berikan kuesionernya, sampel misalnya 50, ya udah di pembagian kuesioner saya lebihin tuh jadi 55 misalnya, ya. Udah dapat nih datanya 55. Saya perlu menganalisis, cukup nggak data saya ini saya masukin ke rumus. Ketika N aksen saya atau data hasil hitungan itu lebih besar daripada 55, maka datanya nggak cukup. Jadi saya harus ngapain? Secara peraturannya yang ngambil data lagi. Benar kata di bawah ini, penambahan data. Tapi karena kita kan statusnya latihan ya teman-teman. Karena kita statusnya latihan dan kita sudah case close penyebaran kuesioner, maka pertama tahapannya, tentukan tingkat kepercayaan dan indeks ketelitian yang kelompok Anda awalnya inginkan berdasarkan referensi.
Jadi misalnya ketemu referensi, tingkat ketelitian dia 90%, indeks tingkat ketelitian dia juga ada gitu ya. Saya ngikut dia misalnya, atau di paper acuan kalian kemarin kalau ada. Nah, dihitung. Ternyata berdasarkan hasil hitungan, data dianggap tidak cukup karena N aksennya lebih besar daripada N. Terus gimana Bu? Kan saya nggak ngambil data lagi. Maka sesuaikan tingkat kepercayaan dan indeks tingkat ketelitian Anda sesuai dengan data yang Anda miliki sampai pas. Saya pengen tahu untuk data Anda segitu, tingkat kepercayaannya sama indeks ketelitiannya jadi berapa. Kalau pada akhirnya hitungannya nih ya, hasil hitungan di kecukupan data kan ceritanya nih ngepas-ngepasin. Yang ngepas itu adalah tingkat kepercayaannya 50%, ya sudah. Artinya tinggal saya balikin ke Anda. Tuh, sudah tahu kan? Ketika populasinya seperti itu, sampelnya Anda hitung segitu, berdasarkan statistik datanya nggak cukup. Maka kita akan kembali ke yang pernah saya bahas. Ketika penelitiannya adalah menggunakan statistika, kesulitannya adalah di pengambilan data. Karena kita nggak bisa main-main di situ. Saya udah sebarin 50 aja ternyata masih kurang, Bu. Kemarin kelompok kelas sebelah tuh, tiba-tiba saya turun dari tangga, kelompoknya unggul. Saya turun dari tangga, tiba-tiba dicegat. Wifa, kata dia. Iya, kenapa? Jadi dia sudah mencoba menghitung tingkat kepercayaan. Uji kecukupan data udah coba dengan tingkat kepercayaan dan indeks ketelitian yang mereka inginkan di kelompok itu. Udah dimasukin tuh. Dia menjawab katanya, Bu, kalau tingkat kepercayaan dan tingkat ketelitian yang saya dan kelompok saya harapkan itu dibutuhkannya adalah 1000 berapa data. Gimana saya cara nyarinya gitu. Tuh, 1000 sekian data. Artinya apa? Anda harus mengadjust yang namanya tingkat kepercayaan dan tingkat ketelitian agar cocok dengan data Anda. Ya, karena ini latihan statusnya. Pada aslinya gimana? Nggak boleh. Yang ambil data lagi sana. Udah berdarah-darah tuh ngambil datanya. Jadi kita pakai konsep yang itu untuk kecukupan data. Karena ini masuknya adalah latihan. Oke? Untuk kecukupan data. Nah, berikutnya, ini kita akan masuk ke bagian yang next-nya dengan mengasumsikan data tadi cukup. Oke, ya. Data sudah kita hitung, cukup. Next-nya itu adalah kita harus menilai kembali secara statistik apakah model yang akan kita gunakan itu benar atau enggak, cocok datanya atau enggak. Data yang diamati ini bisa hasilnya pembagian kuesionernya itu bisa diandalkan atau enggak untuk menjelaskan fenomena. Jadi kayak kemarin ada yang meneliti tentang kualitas tidur gitu ya, atau kalau enggak saya lupa lagi, udah lama saya nggak ketemu kalian. Udah 2 minggu saya nggak ketemu. Ya tunggu, buku catatan saya mana. Tapi anggaplah gitu ya, kualitas tidur terhadap semangat belajar misalnya gitu. Apakah pertanyaan-pertanyaan saya itu dapat menjelaskan fenomena yang diteliti? Kan kalian punya 24 pertanyaan gitu ya. Ada yang punya 24 pertanyaan, ada yang 30 sekian pertanyaan gitu ya. Apakah 30 sekian pertanyaan itu dapat diandalkan untuk menjawab pertanyaan penelitian Anda yang ada hubungan antara kualitas tidur dengan semangat belajar? Nah, cara menilai bisa diandalkan atau tidak, itu kita menyebutnya adalah goodness dari indikator atau kebaikan. Goodness itu kan kebaikan ya. Baik atau tidaknya si indikator tadi dengan cara apakah reliable dan juga valid. Nah, ketika reliable itu statusnya adalah stabil jawabannya sama konsisten. Jadi jawaban kuesionernya itu stabil dan juga konsisten. Sedangkan kalau validitas, ini ada validitas internal, validitas eksternal. Nah, ada beberapa karakteristiknya di sini. Ada tes retest. Ada kelompok di kelas Anda tuh yang sudah mengaplikasikannya. Kalau di presentasi kemarin udah ada ketemu. Saya jelasin dulu yang pertama, validitas. Validitas itu kalau secara bahasa Inggrisnya kan kalimatnya adalah validity atau kita menyebutnya adalah tepat dan cermat. Nah, tepat dan cermat itu adalah ketika indikator atau indikator ini mungkin bahasanya kurang bayi ya.
Pertanyaan yang Anda gunakan itu benar bisa mengukur tujuan yang Anda harapkan. Misalnya, kalau mau ngukur panjang ya pakai meteran. Kalau mau ngukur berat ya pakai timbangan. Kalau mau ngukur volume ya pakai liter. Nah, ibarat kata kalau mau ngukur ini orang kualitas tidurnya bagus atau enggak, berarti pertanyaan-pertanyaannya harus mengakomodir. Berapa lama Anda tidur? Kalau tidur suka kebangun atau enggak? Nah, kemarin kan ada kan yang gitu, apakah Anda mengkonsumsi obat tidur? Nah, si pertanyaan-pertanyaan itu diharapkan dapat mengukur kualitas tidur. Jadi, kan Anda ada yang 24, ada yang 18 gitu ya. Apakah iya sebanyak itu pertanyaan tuh bisa mewakili variabel yang Anda ukur? Kasarnya seperti itu. Nah, itu caranya adalah pakai validitas ini. Nah, macam-macam validitas itu ada internal sama eksternal, terus nanti ada validitas isi, kriteria, konstruk, tapi ini terlalu basic kalau misalnya kita masuk ke situ. Jadi kita cukup tahu aja. Uji validitas, saya tidak akan menjelaskan gimana caranya ya, itu tugas Anda untuk googling. Karena kalau semua disuapin buat apa? Ini uji validitas ini adalah mengukur instrumen. Jadi kalau uji validitas ini adalah per indikator atau per pertanyaan ya teman-teman. Kita mengasumsikan data udah cukup, ada 24 pertanyaan. 24 pertanyaannya itu udah dijawab semua kan? Jadi di pertanyaan pertama, ini pertanyaan pertamanya valid atau enggak? Karena kan tadi validitas itu adalah untuk menceritakan apakah pertanyaan itu bisa menjelaskan variabel Anda. Jadi ibarat kata berapa lama Anda tidur itu bisa menjelaskan kualitas tidur, kan gitu. Nah ini juga sama. Apakah pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda gunakan itu bisa mewakili variabel Anda dengan cara diuji validitasnya. Nah, kan Anda beda-beda ya, ada yang pakai Excel, ada yang pakai SPSS. Nah, itu silahkan dipelajari. Nah, biasanya kalau kita mau uji validitas, itu kita pakainya Pearson Product Moment atau diuji dengan uji T. Nah, persamaannya ada ini nih, N dikali dengan sigma X kali Y, sigma X, sigma Y. Itu apa sih Bu? Sigma X, sigma Y. Sigma X itu adalah penjumlahan dari jawaban kuesioner Anda. Ada berapa orang yang isi? 30 sekian. Ya udah jumlahin aja satu-satu. Terus Y-nya itu apa? Ya variabel yang akan Anda isi satunya lagi. Ya. Nah, ini adalah yang uji T-nya. Nah, biasanya dari uji validitas itu kan mau pakai Excel, mau pakai SPSS, yang akan keluar itu kan tabel angka. Akan keluar itu adalah angka. Ada yang misalnya 0, sekian, 0,0 sekian. Nah, tugas Anda adalah mentranslate angka tersebut menjadi valid atau tidak valid. Caranya adalah gimana? Kita biasanya menggunakan tabel. Ada yang tabel hitung, ada juga yang hasil hitungannya. Nah, uji validitas di sini paling gampang itu biasanya kita pakai 30 responden dengan ciri responden itu harus mirip dengan responden penelitian. Ini tuh sebenarnya kalau kata-kata harus mirip ciri-cirinya dengan responden itu kita balik lagi ke heterogen dan homogen data. Jadi kan Anda sudah ya populasinya misalnya kelas 5A sama 5B. Ya itu ciri-cirinya udah mirip lah kelas 5A 5B. Udah semesternya 5 gitu ya. Nah, terus kenapa paling minimum respondennya 30? Kayaknya sepengetahuan saya kebanyakan dari Anda lewat 30. 30 responden itu paling minimum karena datanya itu kalau misalnya kita plot sudah mendekati kurva normal. Jadi kita sudah bisa mengetahui secara statistik datanya. Nah, untuk validitas ini ketika kita uji menggunakan persamaan-persamaan ini ya, bebas kalian mau pakai Excel atau SPSS, itu tuh kesimpulannya akan ada kalimat terakhirnya. Kalau korelasinya rendah, berarti pertanyaan itu tuh tidak berpengaruh ke variabel. Jadi, saya kasih contoh. Tadi ya, kualitas tidur. Terus tiba-tiba ada pertanyaan. Apakah Anda minum air putih sebelum tidur?
apakah minum air putih sebelum tidur mempengaruhi kenyenyakan Anda tidur? Misalnya, pertanyaannya seperti itu. Jadi, biasanya kan jawabannya sangat berpengaruh, netral gitu-gitu ya. Skala Likert aja jawabannya. Apakah minum air putih sebelum tidur membuat tidur Anda lebih nyenyak? Pertanyaannya itu tuh, ya. Artinya indikator yang akan kita uji validitasnya adalah si pertanyaan tersebut. Begitu kita uji, ternyata dia memiliki korelasi rendah terhadap kualitas tidur. Artinya, ini pertanyaan gak ngaruh ini. Minum air putih ini tidak menjelaskan kenyenyakan tidur, maka dia drop aja karena korelasinya rendah, maka datanya tidak valid. Terus jadinya pertanyaannya yang mana, Bu? Ya sisanya. Jadi kalau kemarin saya pernah menyinggung ya, kalau Anda punya 14 pertanyaan, ketika diuji validitas, ada 2 yang tidak valid indikatornya, maka 2 itu buang. Kita berangkat dengan 12 pertanyaan. Yang 2 tadi gimana? Udah gak usah dipikirin. 2 itu gak valid, udah buang. Tapi saya udah capek, Bu, ngambilnya. Ya tapi secara statistika, kalaupun mau diajak, itu nanti malah bikin jelek hasilnya. Jadi udah, gak usah diajak, buang. Ya. Jadi kalau kecukupan data, tadi kan saya bilangnya adalah disesuaikan aja dengan data Anda. Cukupnya berarti di indeks kepercayaan berapa. Ibarat kata tuh dicocok-cocokin. Kalau yang kecukupan data. Kalau validitas ini gimana? Gak bisa dihafalin. Kalau tidak valid, tinggal. Udah itu aja, gak ada solusinya. Kalau tidak valid, dengan korelasinya rendah, tinggal. Terus gimana? Ya gak gimana-gimana. Ya memang ditinggal, udah gitu aja, titik. Kalau tidak valid atau memiliki korelasi rendah, maka pertanyaan itu tidak cukup kuat untuk menjelaskan kualitas tidur. Jadi drop aja. Ini ada kata-kata terakhir jadi. Dan harus di drop. Titik. Oh, titiknya nggak ada. Harus di drop. Ya. Nextnya kita pakai contoh ya. Ada 10 pertanyaan. Mirip-mirip ya, 10 pertanyaan. Sekolah negeri menghasilkan lulusan sama dengan sekolah swasta. Warga negara yang baik dan pengertian, udah bawa-bawa pengertian dia, selalu masuk ke sekolah negeri. Guna mendorong majunya sumber daya negeri, warga negara harus menggunakan sekolah dalam negeri. Saya menyukai sekolah negeri, dan seterusnya. Yang bawah itu mengenai yang sekolah swastanya. Ini untuk mengecek kualitas dari lulusan itu dipengaruhi oleh sekolah negeri atau sekolah swasta. Begitu dicek di sini, ada opsi pilihannya. Ini kan mirip dengan Anda ya. Kita pakainya adalah pertanyaan dengan skala Likert. Nanti kan Anda akan mengkorelasikannya ketika dia jawab A, B, C, D, E atau 1, 2, 3, 4. Itu akan kita jadikan angka semua. Ya, karena A, B, C, D nggak bisa diolah. Yang bisa diolah itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 atau bisa juga sampai 10 kok, Dek. Jadi ada juga kan kayak kalau Anda pakai Telkomsel itu biasanya ada survei dia 1 sampai 10. Ya, jadi pengskalaan itu tergantung dari si peneliti juga, tapi itu konsepnya sama, pakai Likert juga. Nah, ketika dijawab, ini kan tadi ada 10 pertanyaan ya. Dia pakai respondennya sampai J. Setiap responden kan menjawab pertanyaan 1 nih. Ada yang jawab 4, 5, 4 tadi apa ya? Tidak setuju gitu ya. Ada yang jawabnya 4, 5, 2 gitu. Nah, itu kan Anda translate. Kalimatnya gitu tuh. Anda translate jawaban-jawaban mereka itu menjadi angka kan gitu ya. Nah, terus setiap responden ini kan Anda jumlahkan. Dia jawabnya berapa? Ini total 34, 40, 37, 34, 37. Nah, X itu adalah jawaban indikator 1, Y itu adalah jawaban total. Nah, ini kalau yang pakai Excel biasa ya. Ini kita jumlahkan semua, totalnya adalah 41. Ini indikator 1 doang ya, pertanyaan 1 aja, bukan pertanyaan sampai 10. Koreksi item 1 doang, indikator pertanyaan 1. Nanti dihitung Y-nya berapa, X kuadratnya berapa, Y kuadratnya berapa, X kali Y-nya berapa, sampai keluar hasil perhitungannya R sama dengan 0,806.
Nah, dari situ kita lanjut kembali yaitu masuk ke R product moment. Dengan taraf signifikansi 0,632. Dapat dari mana, Bu? Kita dapatnya dari tabel. Ketika respondennya 10, berapa taraf signifikansinya? Kita coba cari tabel R product ya. Kalau kita pakai yang manual, kalau yang pakai SPSS tinggal masukin aja datanya. Nanti dia akan keluar angka-angkanya. Bikin sakit perut aja pokoknya. Nah, jadi ini nanti Anda masukkan ke sini semua persamaannya sampai akhirnya mendapatkan angka 0,72. Angka korelasinya itu adalah 0,72, signifikansinya adalah 0,05, itu di 0,632. Jadi kalimatnya itu harus di drop pertanyaannya karena 0,632. Jadi angkanya itu jatuh di bawah taraf signifikansi statusnya. Nah, penjelasannya dari kalimat tadi itu adalah secara umum pertanyaan nomor 1 itu apa? Kita mundur lagi. Sekolah negeri menghasilkan lulusan sama dengan sekolah swasta internasional itu tidak valid atau tidak relevan untuk menjelaskan variabel yang kita teliti. Maka item tersebut atau pertanyaan tersebut tidak bisa digunakan. Kesimpulannya seperti itu. Ya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya wah, dari 10 pertanyaan saya kok pada nggak valid semua gitu ya. Kalau itu berarti Anda salah. Kurang baca. Tapi kalau misalnya dari 10 pertanyaan satu yang tidak valid, ketemu nih satu yang nggak valid, gimana? Ya udah nggak apa-apa, biasa aja, slow. Saya pernah kok anak TA saya waktu itu dia pakai analisis waktu baku, kan dia juga kalau analisis waktu baku kan statistik juga. Ada tiga komponen kegiatan yang tidak valid datanya. Terus gimana? Ya udah biasa aja, nggak valid ya nggak valid aja gitu. Bukan sesuatu yang harus wah TA saya gimana, nggak valid aja, udah selesai. Kok bisa kayak gitu, Bu? Iya, karena batasan kita gate-nya bisa dilanjutkan atau enggak itu di kecukupan data tadi. Data cukup nggak? Cukup, ya udah maju. Kalau misalnya data nggak cukup gimana? Ambil lagi. Cuma di situ doang. Begitu datanya sudah cukup gimana? Ya udah, ayo kita lanjutkan. Dari 13 pertanyaan, 3 tidak valid. Ya udah, kita maju dengan 10. Udah, gitu doang. Terus dari 10 misalnya nanti ada satu yang tidak reliable. Ya udah, kita berangkat dengan 9. Udah gitu, teman-teman, ya. Jadi secara konsep cut off-nya itu sebenarnya di kecukupan data, ya. Tapi karena kecukupan data ini kita sudah terbatas waktunya karena latihan statusnya. Kita sudah terbatas waktunya. Ya udah, kita berangkatnya berapa? Nah, berikutnya ini adalah reliabilitas. Kalau reliabilitas itu biasanya menguji konsistensi dari si responden atau dia serius nggak sih ngisinya. Makanya saya pernah singgung ya, kalau si orang ini cuma main-main doang ngisinya, buang aja jawabannya. Merusak, serius merusak. Jadi buat Anda semua ya, kalau Anda dikasih kuesioner, terus habis itu Anda tidak merasa kayak saya kayaknya nggak bisa ini buat ngisinya gitu, better nggak usah ngisi. Daripada Anda ngisi satu semua atau dua semua. Kenapa? Merusak. Kasihan loh dia. Karena dia sudah masuk hitungan Anda kan. Maksudnya, oh udah nambah satu nih responden saya. Udah senang loh dia nambah satu responden. Tapi ternyata Anda ngisinya salah-salah. Sayang loh. Karena dia sudah merasa, oh udah cukup nih responden saya. Ternyata secara data nggak cukup. Kan kasihan. Jadi kalau Anda tidak secara serius bisa untuk mengisinya, tidak tidak niat hati membantu, cuma pencitraan doang, better nggak usah. Karena apa? Di reliabilitas sama konsistensi ini akan kelihatan. Ada beberapa caranya ya, test and real test reliability. Ini biasanya dilakukan 2 kali. Jadi udah saya tes gitu ya. Besok saya tes lagi. Pertanyaannya sama. Kira-kira dia bakal jawab sama nggak? Tuh. Terus habis itu ada parallel reliability, terus atau kalau enggak split of how. Ini ada yang udah melakukan sebetulnya. Ada kelompok kan yang ada pertanyaan jebakannya. Jadi misalnya ada pertanyaan nomor 1 sama pertanyaan nomor 10 itu sebetulnya mirip. Kalau dia jawab A di situ, di sini dia harus jawab E. Tapi ternyata dia jawab A dan A. Berarti itu salah satu contoh dia tidak reliable secara data. Nah, loh, siapa yang melakukan itu? Ya.
Karena reliabilitas ini adalah jawabannya adalah kemampuan diandalkan atau konsistensi dari ukuran variabel tersebut, ya. Nah, di sini ada caranya. Yang satu adalah repeat measure atau kita melakukan pengukuran berulang. Pertanyaannya itu kita ulang. Nomor satu, saya keluar itu pertanyaannya dengan kalimat tertentu misalnya. Begitu pertanyaan nomor 15, saya keluarin pertanyaan itu tapi kalimatnya saya gocek. Itu sangat bisa sekali terjadi. Kenapa? Gak usah kalian deh, saya aja. Kan dosen itu juga ada ininya deh, ada sertifikasinya. Namanya sertifikasi kompetensi dosen. Nah, cara pengajuannya itu gimana? Jadi saya akan dinilai oleh rekan sejawat, senior, rekan seangkatan, sama junior. Jadi misalnya saya yang nilai itu Pak Muslimin gitu ya, senior saya Pak Muslimin, rekan sejawat saya itu misalnya Pak Prasya, terus habis itu junior saya itu misalnya saya ngambilnya Bu Bayun, Bu Nabila atau Bu Marwah gitu ya. Pakai itu misalnya, 3 orang itu. Terus di atas ada pertanyaan mengenai dosen mau diajak berdiskusi. Ya kan? Dosen mau diajak berdiskusi. Dia jawabnya betul. Misalnya dia jawabnya sangat setuju. Begitu di bawah ada kalimatnya dosen mau mendengarkan masukan. Dia jawab tidak setuju. Lah diskusi ini kan mendengarkan sesuatu untuk masukan ya. Begitu di atas dia jawabnya dosen mau diajak berdiskusi, jawabannya sangat setuju. Begitu di bawah dosen mau mendengarkan masukan, tidak setuju. Ya Allah, mending makan dulu deh. Jawabannya kan udah saling bertolak belakang. Artinya apa? Tidak reliable jawaban orang tersebut. Terus gimana Bu nasib Bu Iva? Nggak lulus saya. Kenapa? Karena secara jawaban kuesionernya bertolak belakang. Artinya saya dianggap tidak reliable sebagai dosen. Langsung ke saya loh impact-nya. Terus kalau nggak lulus gimana Bu? Nunggu tahun depan. Ya. Jadi ada yang namanya repeated measure. Dia akan mengulang pertanyaannya tapi dirubah komposisi bahasanya. Kalau nggak salah di kelas ini ya kemarin yang nemu ada Bu 2 atau 3 yang kita dapat jawabannya itu tidak kena jebakan nih ibarat kata, kena Batman trap. Nah itu gimana Bu? Ini hal yang lumrah biasanya untuk mengecek keseriusan dari responden ya. Biar apa? Ya misalnya kayak tadi kita diminta 52, dia ngisi nih, artinya kan wah kurang. Udah berkurang nih yang harus saya cari gitu ya. Tapi begitu kalian ngelihat datanya ada jawaban nomor 1 misalnya sama nomor 10. Anda cek, ya nggak reliable. Nggak jadi saya hitung itu orang. Manfaatnya biasanya begitu. Jadi langsung kita masukin orang ini ke hitungan atau enggak gitu. Di saat itu juga. Nah, di sini kita bisa juga menggunakan pertanyaan jebakan seperti itu, atau kita ngukurnya 1 kali, nggak pakai pertanyaan jebakan, tapi kita menggunakan hasil pengukuran kita dari pertanyaan 1 ke pertanyaan 2 ke pertanyaan 3, pertanyaan 4 dan seterusnya. Emang bisa seperti itu? Bisa, karena misalnya kualitas tidur, kan Anda menggunakan sekitar 14 pertanyaan untuk menjelaskan kualitas tidur ini. Jadi sebetulnya pertanyaan 1 sampai pertanyaan 14 ini mirip kan sebenarnya. Maka dari situ sebenarnya juga bisa dicek reliabilitasnya. Nah, misalnya pertanyaan jebakan tadi, apakah gaji atau upah yang diterima memuaskan? Dia jawab memuaskan. Begitu ditanya pertanyaan di bawah, apakah permasalahan krusial yang dialami untuk diatasi saat ini? Dia jawabnya kenaikan upah. Di atas dia bilang gajinya memuaskan. Di bawah dia bilang masalah yang harus diatasi kenaikan upah. Jadi beneran memuaskan apa enggak sih? Jangan main-main deh. Jadi ada pertanyaan yang sifatnya seperti ini. Nah, dari jawaban kuesioner aja kita bisa menunjukkan dia tidak konsisten statusnya. Jadi kalau yang tadi kita menilainya adalah pertanyaannya, ya kan? Pertanyaannya, si pertanyaan 1 sampai pertanyaan 14 itu bisa digunakan untuk menjelaskan variabel atau tidak. Sedangkan kalau reliabilitas ini kita menilainya adalah per personnya atau ibarat kata tuh per orang yang ngisinya. Ya. Si orang yang ngisinya. Jadi kalau validitas itu kita ngujinya pertanyaannya, pertanyaan 1 sampai 14 itu
atau tidak untuk menjelaskan variabel. Kalau reliabilitas ini kita menilai jawaban dari si responden. Ya, jawaban dari responden. Nah, tapi endingnya gimana ya? Sama. Jawaban dari respondennya reliable atau tidak. Kalau tidak reliable ya dibuang. Sama ya. Nah, kalau tadi kita pakainya Pearson moment gitu ya. Kalau reliabilitas kita pakainya adalah Krobach alpha. Nah, kita biasanya menggunakan nilai Krobach alpha-nya itu adalah 0,70 atau terserah Anda nemuin di paper acuannya berapa. Kok segampang itu, Bu? Ibu ngomongnya terserah. Betul. Karena Krobach alpha atau maksudnya untuk pengujian validitas, reliabilitas itu biasanya di paper pun ya mereka akan menggunakan angka-angka yang kurang lebih sedikit berbeda satu dengan yang lainnya sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Nah, cuman biasanya ada batas standarnya kayak tadi 0,05. Nah, itu kaitannya apa, Bu? 0,05 itu. Nah, itu biasanya kita masuknya sudah ke distribusi. Nah, distribusinya apa? Minggu depan dijelasinnya ya. Jadi pelan-pelan dulu. Nah, terus di sini reliabilitas cara ngujinya gimana? Belajar ya sendiri karena statusnya kita di by project. Saya hanya menjelaskan manfaatnya apa dan pentingnya melakukan ini apa. Jadi kalau kecukupan data itu adalah gerbang atau gate-nya, kita harus ngambil data kembali atau tidak. Kalau sudah datanya cukup berarti kita maju gitu ya. Validitas itu adalah untuk menganalisis setiap komponen pertanyaannya itu bisa dipakai atau tidak. Kalau tidak valid berarti pertanyaannya kita buang. Reliabilitas ini adalah dari jawabannya. Kalau jawabannya itu tidak reliable maka kita buang. Kasarnya seperti itu. Jadi kerjanya cuma buang-buang doang. Nah, ada dua kasus gitu ya. Karena yang namanya responden ini kan ajaib ya. Ada yang memang dia serius menjawab gitu ya. Ada dia yang cuma main-main doang. Ada yang dia cuma ngisi gara-gara gak enak sama kita. Ada yang dia ngisi karena udah capek diteror terus gitu ya. Ada yang dia ngisi gara-gara nanti aku juga gak lulus juga gitu. Kan beda-beda ya tujuan dia menjawab tuh apa. Nah, cuman kalau kita menganalogikan ketika kita dimintai tolong menjawab kuesioner itu ibarat kata kayak kita lagi mau panahan. Kan panahan itu kita cuma pakai satu anak panah kan. Yang akan kita tembak itu kan ada papannya itu. Ada lubang-lubangnya. Ya kan? Ada lubang-lubangnya. Ada lingkaran Anda akan menjadi jawaban yang akan merusak dari konstruknya. Jadi kayak seperti ini nih, kita diasumsikan menembak sebuah sasaran. Ada yang statusnya reliable not valid. Kok bisa, Bu? Nih, misalnya kayak gini ya. Ini kan jawaban yang betul itu ada di tengah. Ya dong, kan nilai poin tertinggi itu di tengah. Nih, yang paling kanan, Den. Both reliable and valid itu adalah yang berkumpul di tengah. Artinya, semua mengartikan pertanyaan tersebut dengan jawaban yang tepat. Udah pertanyaannya itu mewakili, ibarat kata menjelaskan dari variabel, jawaban-jawabannya cocok. Artinya kalimat pertanyaan kita juga masuk. Ada juga yang dia nggak reliable, nggak valid. Gimana, Bu, statusnya kalau nggak reliable, nggak valid tersebut? Ya pertanyaannya tidak cukup untuk menjelaskan variabel. Kayak tadi minum air putih, nggak ngejelasin kok kualitas tidur misalnya ya. Udahlah pertanyaannya salah gitu ya. Anda kalau reliable ini biasanya juga salah satunya dipengaruhi dari pertanyaannya. Makanya kalau Anda ingat ya, saya pernah sekali menyinggung. Kalau misalnya tugas akhir Anda nanti dibangunnya itu adalah berdasarkan OJT Anda atau tempat PKL Anda gitu ya. Terus Anda akan membutuhkan pertanyaan yang sifatnya mengisi kuesioner, pastikan Anda ada di depan muka orang tersebut. Kenapa? Karena setiap item pertanyaan itu belum tentu akan diartikan sama oleh orang tersebut. Jadi misalnya nih, saya pengen nanya sesuatu. Saya tulis pakai kalimat. Cuman kan yang namanya juga manusia ya. Nulis kalimat itu kan kadang-kadang benar mewakili atau enggak gitu. Kayak WhatsApp aja lah. WhatsApp kalau enggak ada tanda bacanya kan kadang-kadang kita ini lagi marah nih kan gitu ya. Berbeda.
Nah ini juga sama nih. Begitu kita berikan ke Bapak supervisor tersebut misalnya, udah waktunya pendek dia baca, dia mengartikannya salah. Karena kalimat yang salah, tidak masuk ke dia. Akhirnya apa? Dia menjawabnya juga tidak pas. Tapi kan itu bisa kita minimalisir ketika kita ada di depan mukanya. Bapak tersebut ketika mengalami permasalahan, ini maksudnya apa ya? Dia bisa langsung tanya. Itu kenapa waktu itu saya bilang, usahakan kalau Anda membutuhkan kuesioner yang seperti itu ada di situ. Tapi jangan direcokin ya. Pak, yang nomor 1 tuh pertanyaannya gini. Nomor 2 tuh ya jangan gitu. Tunggu aja beliau bertanya. Ini maksudnya apa? Baru dijawab ya. Terus habis itu lakukan di satu waktu biar tidak ada spoiler. Karena kalau misalnya sudahlah pertanyaannya tidak relevan gitu ya, jawabannya kan jadi kemana-mana karena Anda nggak ada. Itulah yang menjadi neither reliable not valid. Sudah nggak reliable, nggak valid pula. Nah, buat teman-teman Anda yang statusnya itu asal-asalan ngisi, itu biasanya akan terkualifikasinya di sini. Nggak reliable. Nggak reliable doang sih. Nggak reliable. Nah, ada yang statusnya not reliable, not valid, valid not reliable, sama reliable not valid. Kita bahas dulu satu-satu. Statusnya adalah reliable not valid. Jadi, kita biasanya menembak sasaran secara konsisten, tapi jauh dari sasaran sebenarnya. Kalimatnya. Jadi, ibarat kata tuh ya, kita menggunakan indikator pertanyaan yang salah untuk menjelaskan sebuah variabel, tapi kalimatnya benar, jadi semua orang ngejawabnya setipe. Jadi kayak tadi tuh, apakah minum mempengaruhi kualitas tidur Anda atau mempengaruhi nyenyak tidaknya tidur Anda? Setelah diuji, pertanyaan itu tuh nggak valid untuk menjelaskan kualitas tidur. Tapi semua orang jawab benar. Jadi semua jawabnya benar. Seragam lah ibarat kata, nggak neko-neko jawabannya. Semuanya mengartikan pertanyaan itu benar, menjawabnya benar. Tapi komponen pertanyaannya yang salah. Nah, jadi ini gimana? Ya, statusnya semua responden itu dianggapnya reliable karena serius ngisinya, pertanyaannya benar gitu ya. Hanya saja si pertanyaan ini nggak bisa menjelaskan fenomena yang kita inginkan. Berarti gimana, Bu? Ya nggak valid loh. Nggak valid gimana? Ya nggak dipakai. Nextnya, ini adalah valid tapi not reliable. Biasanya muncul karena kalimat pertanyaannya atau diksi dari kalimat yang kita gunakan itu tidak tepat. Pengen nanyanya A, nulisnya B. Gara-gara kenapa? Ya biasa, namanya juga manusia gitu. Saya sih nggak menyalahkan ya, tapi ini biasa terjadi. Saya pun juga pernah mengalami yang seperti ini. Udah capek-capek gitu ya, nggak ada yang valid. Ya udah, nggak ada yang label. Ya mau gimana lagi, ganti judulnya. Terus habis itu yang nextnya ini adalah neither reliable. Nah, kalau ini kita biasanya ya udahlah, udah nggak reliable, nggak valid ya pasti dibuang. Nah, yang diharapkan itu adalah yang seperti ini, sudahlah valid dan reliable jawabannya. Nah, tapi ketika Anda mengerjakan statistik seperti ini gitu ya, hal yang lumrah, karena kenapa saya perlu menjelaskan, bisa aja kalian nanti dilibatkannya di R&D buat pengembangan gitu ya, pengembangan sebuah produk. Kan kalau pengembangan sebuah produk itu Anda harus berangkatnya itu dari yang namanya voice of customer atau VOC-nya. Kalau voice of customer-nya itu kalian kumpulkan, caranya kan cuma sederhana, pakai kuesioner. Kalau pakai kuesioner sudah, misalnya nih Anda masuknya ke Toyota atau kalau enggak ke brand-brand besar perusahaan yang lain ya, men. Itu kan berapa jumlah konsumennya? Banyak banget kan. Artinya untuk mendapatkan sampelnya, itu kan jumlah sampelnya jadinya besar. Nah, ketika jumlah sampelnya besar, ya Anda harus sabar dan mendapatkan kuesioner yang bandel. Yang bandel itu adalah hal yang lumrah. Gak usah Anda. Saya aja juga sering kayak gini. Dendam gak sama orangnya? Kesel sih ada ya dikit. Namanya juga manusia ya. Kesel sih ada dikit gitu ya. Tapi ya udahlah. Ya maksudnya ya cukup tahu aja. Baper akhirnya enggak sih. Jadi maksudnya
Ya sudah, mungkin memang beliau punya kesibukan. Kalau saya sih selalu gitu ya, mungkin beliau punya kesibukan yang lain. Ya, makanya menghasilkan jawaban yang tidak reliable. Tapi kalau pertanyaannya yang tidak valid kan berarti bodohnya saya, ada gitu aja. Nah, ketika kita membuat yang namanya validitas dan reliabilitas lagi, itu biasanya skala yang sering dipakai itu adalah skala yang statusnya skala Likert. Makanya kemarin ada beberapa kelompok yang saya minta di-adjust jawabannya menjadi jawaban skala Likert, bukan yes or no question kembali, ya. Karena untuk memfasilitasi pengukuran yang bisa digunakan. Nah, hasil penelitian yang valid itu bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya. Jadi ibarat kata validitas tadi dan reliabilitas ini digunakan untuk melihat sudahlah yang kita ukur itu cuma sampel, ibarat kata nih kayak telur, kita cuma ngambil kuningnya doang. Udahlah kita ngambil kuningnya, kita potek pula setengahnya gitu. Tapi kita pengen ceritain tentang telur ini nih secara besar. Udahlah kita cuma pakai data kecil gitu ya. Maka kita pengen punya yang namanya pertanyaan yang bisa kita ngaku-ngaku itu menjelaskan satu telur tadi. Nah, statusnya seperti itu. Nah, tugas dari Anda, ini nggak tanggal 9 ya. Kalau Anda berarti hari Jumat itu tanggal apa? Tanggal 14. 14 tuh tapi 00. Ya, jadi satu, ini saya kasih tugas. Saya harus tulis di sini nih, pelajari cara pengujian kecukupan data, validitas, dan reliabilitas. Nah, terus saya mengingatkan kembali ya, kalau UTS kemarin kan pengujiannya secara kelompok. UAS nanti adalah pengujiannya mandiri. Ya, ujiannya mandiri. Jadi silahkan Anda pelajari. Misalnya nih, tenang aja Bu, tugas kelompok saya udah di backup sama sini. Ya udah nggak apa-apa. Saya jujur ya, kalau saya bukan karakter yang akan ngomel-ngomel, udah nggak apa-apa. Silahkan aja. Bahkan kemarin ya. Jadi kesel saya cerita. Jadi kemarin saya baru mengalami tuh. Saya baru ngebagi nilai UTS pertama. Jadi saya tuh sangat santai sekali. Silahkan aja ujiannya itu boleh pakai cheat sheet besar. Boleh pakai cheat sheet besar. Anda pun nanti kalau misalnya ujian lisan ya, kalau mau bawa cheat sheet silahkan aja. Tapi cheat sheetnya ya jangan ukuran A2 ya, atau bahkan segede poster gitu ya, kecil aja. Terus habis itu begitu saya bagikan nilainya, ternyata nilai yang paling tinggi itu adalah anak yang enggak banget lah. Maksudnya kan kita juga bisa tahu ya yang mana yang iya atau enggak. Di saat saya bagikan nilai, anaknya izin kabur. Tapi saya cuma bilang gitu aja, nggak apa-apa, saya bilang. Silahkan aja. Maksudnya ketika Anda menghinakan diri Anda dengan tidak jujur seperti itu, nggak usah di saya kok. Pasti akan ada momennya Anda kesandung. Namanya juga manusia ya. Tabur tuai aja. Nah ini juga sama. Pelajari kecukupan data, validitas, sama reliabilitas. Kalau nggak mau pelajari gimana? Ya udah, serah aja, nggak apa-apa. Terus dari topik yang ingin Anda angkat itu adalah lakukan analisis kecukupan data, validitas, dan reliabilitas data untuk setiap instrumen pertanyaan pada proyek Anda. Saya ulangi, untuk bagian kecukupan data itu kalau misalnya secara perhitungan tidak cukup gimana, cukup-cukupin. Tapi step ini ngerjainnya lanjutan laporan kemarin ya. Jadi bukan menggunakan kita ngerjainnya pakai dokumen yang berbeda, enggak, lanjutin aja di situ. Kan nanti ngumpulinnya selaporan besar. Jadi misalnya nih, Anda nentuin kecukupan data, tingkat kepercayaannya yang pertama Anda ngitung 90%. Begitu Anda hitung, datanya diasumsikan tidak cukup. Maka gimana? Enggak apa-apa, itu tetap tulis saja. Terus taruh di bawahnya, untuk menjadi cukup, kepercayaannya jadi berapa. Ya, itu untuk yang kecukupan data. Tapi kalau validitas sama reliabilitas itu statusnya adalah fix. Kalau nggak reliable, nggak valid, ya udah buang. Kira-kira gitu. Ada pertanyaan atau enggak? Ini buat kelompok. Ibu izin bertanya. Tunggu. Saya masuk. Ya, kenapa Mbak Nuka? Nuka kan ya? Ya Ibu. Terus? Kemarin Nuka itu pertanyaannya yang 15 pertanyaan pakai skala Likert ya Bu. Dan 4 pertanyaan itu pakai range IPK Bu. Dan untuk yang diuji kecukupan datanya itu yang skala Likert aja atau? Betul. Skala Likertnya aja. Karena kan statusnya yang apa sih?
yang data range tadi itu kan sebetulnya kita pakai data sekunder masuknya, ya kan? Itu data kalau di klasifikasi data ya itu data sekunder. Jadi nggak usah diuji yang bagian itu, yang linkernya aja. Dan validitas juga seperti itu juga ya? Ya, sama-sama, yang kayak gitu. Baik Ibu, terima kasih Bu. Sama-sama. Yuk, Samuel. Ayo Samuel. Halo. Halo, jangan bilang kamu mau ke toilet ya. Ini sebenarnya kan udah ngerjain yang validitas untuk data. Misalkan yang di validitas itu ada satu item nggak valid, kurang valid. Nggak ada kurang valid tuh nggak ada Samuel. Nggak valid. Ada ya cuma valid atau tidak valid, nggak ada kurang valid, agak valid tuh nggak ada. Terus gimana? Itu saya santumin juga di dokumennya apa gimana Bu? Iya tetap. Ya, jadi gini ya teman-teman, meskipun tadi saya bilang kalau misalnya dia statusnya tidak valid, tidak reliable buang, itu tapi di laporannya tetap ditulis. Jadi kalau dalam paper statistika itu tetap kayak gitu. Misalnya dia ada 16 indikator atau 16 pertanyaan ya teman-teman. Terus habis itu kita olah kecukupan data sudah cukup, validitas ternyata 4 pertanyaan tidak valid. Itu ditulis di situ. Tetap ditulis. Baru nanti kita masuk dengan 12 pertanyaan. Nah, gitu ya Samuel ya. Jadi tidak dibuang di awal, itu dimasukkan ke dalam laporannya. Oke. Sama-sama. Sudah saya ganti ya, tanggalnya 14 November jam berapa? 00. Berarti kan sama aja tanggal 13 ya. Ayo, ada lagi? Anisha. Berarti hari Kamis malam. Ibu, saya mau nanya Bu. Boleh. Buat yang kelompok saya itu kan ada pertanyaan yang kayak dia tuh nanya jumlah waktu tidurnya. Itu ada yang 4, 5, 6, 7, bahkan ada yang 8 jam kayak gitu. Itu dia bentuknya kan pertanyaannya Bu, bukan kayak skala Likert. Atau perlu saya sama teman-teman buat ubah itu tuh jadi kayak range dari 1 sampai 5, 5 sampai 6 biar bisa di-Likertin gitu Bu. Atau nggak usah? Kalau yang jawaban seperti itu kan itu dia ngisinya pertanyaan terbuka berarti ya Anisha? Iya Bu, betul. Nah kalau pertanyaan terbuka itu sebetulnya bisa masuk ke data yang seperti Mbak Nuke. Ya maksudnya menjadi data sekundernya saja atau data pelengkap. Atau Anda menjadikan range untuk menjadi Likert, itu juga bisa. Artinya ada yang nentuin nih, kalau misalnya 1 sampai 2 itu masuknya adalah kategori 1 misalnya. Terus misalnya 3 sampai 4 masuk kategori 2. Itu kan sebenarnya dikembalikan kepada si penelitinya. Maunya seperti apa? Mau dijadikan itu seperti data sekunder atau data penguat lah ibarat kata. Atau itu harusnya sih itu masuk ke variabel Y-nya bukan sih Mbak Anisha? Jumlah waktu tidur kan? Kalau yang waktu tidur itu dia di variabel X Bu, pengaruh kualitas tidur. Variabel X-nya. Di-Likertin aja coba. Kalau bisa. Oke, baik Bu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Ada yang lainnya atau tidak? Ibu, Nuka mau tanya lagi. Boleh Mbak Nuka. Tadi kan yang IPK saya masuknya ke pertanyaan variabel Y ya Bu. Itu baiknya di skala Likert atau bagaimana ya Bu? Kalau mau coba di-Likertin boleh coba aja. Coba aja dulu. Tapi yang di X itu skala Likert-nya sampai 4 Bu, yang di Y itu sampai 5 nggak apa-apa Bu? Skala jadi 4 aja nggak apa-apa. Jadi 4 itu aja. Baik Ibu. Ini jadi saya jangan digunakannya misalnya 0 sampai saat IPK 0 sampai 1 ya. Enggak ya Nuka ya. Jadi kita batasinnya misalnya 2, berapa sampai berapa itu di 1 misalnya gitu ya. Langsung aja. Kan kayak IP1 juga udah DO kayaknya. Ya, ada pertanyaan lagi nggak? Tidak ada? Ada nggak? Nah, kalau misalnya tidak ada, sebenarnya niatnya Bu, kenapa di minggu ini kita nggak offline? Capek. Capek serius. Jadi di minggu ini
jujur bukan minggu ini aja sih, dari minggu kemarin, minggu ini sampai minggu depan itu memang kebetulan saya dapat penugasannya lumayan agak banyak untuk menjadi auditor. Jadi saya dari kemarin tuh bacain satu-satu, jadi kayak nilai prodi gitu loh teman-teman. Jadi prodi ini pelaksanaannya 1 tahun gimana, capek. Makanya saya Jumat libur lah sehari gitu. Jadi insya Allah semoga kalau di minggu depan sudah agak longgar, karena audit saya itu di hari Selasa ya. Jadi semoga sudah agak longgar. Kalau bisa nanti di hari Jumat itu kita offline. Tapi kalau nggak bisa lagi juga nggak apa-apa. Karena di minggu depan itu materinya sudah saya upload ya. Kita masuknya adalah peluang. Kalau peluang agak ada waktu senggangnya, kita akan masuk peluang dan distribusi. Nah, disitulah kita akan membahas uji distribusi normal bagi yang membutuhkan. Ya, kira-kira begitu. Oke, kalau misalnya tidak ada, maka kita tutup dulu ini belum di ini ya. Pertemuan kita di hari ini gitu ya. Kalau ada pertanyaan, sangat terbuka sekali. Boleh kok, kayak tadi yang saya bilang, tiba-tiba saya turun tangga dijegal sama si Unggul gitu ya. Boleh kok kalau misalnya Anda ada permasalahan, ketemu saya di jalan, Anda tackling saya boleh gitu ya. Bu, saya mau nanya gitu ya. Ya saya jawab-jawab aja kok gitu. Jadi tidak masalah ya dalam proses pelaksanaannya. Biasanya saya ada itu yang selalu ada ya, itu Rabu sama Kamis. Selasa itu audit saya minggu depan, jadi nggak ada. Jadi Rabu atau Kamis saya pasti ada. Oke, kalau misalnya tidak ada permasalahan, saya tutup dulu kelas kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Pinter, pinter asli emang.